sifat yang pertama dari dari lafaz Allah dalam ayat tersebut. Maka dia mengikuti i'rabnya majrur sebagaimana lafaz Allah itu majrur. Kemudian ikhwan wal ahwatillah rahimahumullah. Kemudian waktu itu kita juga sudah membahas terkait masalah pembahasan dalam Rabbil Alamin dengan pembahasan sampai beberapa kali sesi bahasan waktu itu. Ya, sampai beberapa kali bahasan ketika itu. Kemudian pada malam hari ini kita akan melanjutkan di ayat yang kedua, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Setelah kemarin 2 sesi kita jeda dengan pembahasan takbir. Saudaraku juga saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih fokus bahasan kita terkait masalah rukun-rukun dalam sholat. Kita akan memahami dari dimensi yang lain atau dari sudut pandang yang lain terkait makna, kemudian terkait juga konsekuensi dari setiap ayat atau zikir yang kita lafadzkan dalam sholat. Semakin faham kita terhadap setiap lafadz, semakin faham kita juga apa yang terkandung di dalam apa yang kita lafadzkan, maka akan semakin memudahkan kita ya untuk terbantu sehingga kita itu mudah untuk bisa khusyuk di dalam salat. Sebaliknya, semakin dangkal pemahaman kita terkait ya lafadz yang kita lafadzkan dalam salat, juga maknanya juga konsekuensi yang ada di dalamnya, maka akan semakin sulit bagi kita untuk bisa terbantu khusyuk. Maka mudah-mudahan kita bisa tetap mengikuti ya dari setiap bahasan, dan memang harus sabar. Dan harus sabar karena membahas terkait masalah sholat ini merupakan pembahasan yang sangat penting. Maka Imam Hasan Al-Basri pernah menyampaikan, jika perkara sholat saja kalian abaikan, lalu ibadah yang mana yang akan kalian ibadah yang mana yang akan kalian persungguh. Artinya perintah dan kewajiban yang terkait perkara sholat itu sangat luar biasa. Maka sudah semestinya kita pun harus serius dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh terkait masalah sholat. Saudaraku juga saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan masuk pada bahasan ayat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim itu 2 ayat, 2 sifat yang digabungkan dalam 1 ayat dalam suratul Fatihah. Akar kata dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama, yaitu rahimah. Ya, rahimah. Jadi akar dari kata atau sifat lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari 1 akar yang sama, yaitu rahimah atau rahmat. Ya, rahimah, yarhamu, rahmatun itu berasal dari 1 kata. Kemudian 2 pelafatan sifat Allah, yang pertama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu dijelaskan oleh para ulama, itu memiliki makna yang berbeda. Dari 2 lafaz itu memiliki makna yang berbeda.
Ar-Rahman itu memiliki makna secara amiyah lebih umum. Sementara Ar-Rahim itu memiliki makna yang lebih khas, lebih khusus atau lebih spesifik. Apa itu makna Ar-Rahman? Ar-Rahman itu adalah zat yang maha pengasih. Ar-Rahim itu bermakna zat yang maha penyayang. Para ulama memberikan beberapa penjelasan dalam beberapa kitab-kitab tafsir ya, terkait dari makna ini. Dan banyak versinya. Tapi secara umum mereka memberikan satu penjelasan yang mudah untuk kita pahami terkait perbedaan dan persamaan dari lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pertama, persamaannya, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama-sama sifat rahmatnya Allah. Bahwa Allah itu memiliki sifat rahmat, memiliki sifat kasih sayang. Itu kesamaannya. Ikhwan yang bergabung, yang mungkin baru pertama kali bergabung, ini mohon untuk dimatikan speakernya. Ini ada beberapa ini yang suaranya padang mahsyar. Mohon dimatikan speakernya. Suara antum di situ itu masuk ke grup. Nah. Kita lanjutkan. Jadi persamaannya antara lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu memiliki persamaan bahwa itu bermakna rahmat atau kasih sayang. Ya. Ar-Rahman itu makna kasih sayang, Ar-Rahim juga bermakna kasih sayang karena berasal dari satu akar yang sama, yaitu rahimah. Rahimah yarhamu rahmatun. Adapun perbedaannya ini dijelaskan oleh para ulama, ya. Perbedaannya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kalau makna Ar-Rahman itu merupakan bentuk kasih sayang Allah atau rahmatnya Allah yang bersifat amiyah, yang bersifat umum, menyeluruh. Sifat kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Itu Ar-Rahman. Jadi kasih sayang yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, baik itu bangsa jin, bangsa manusia, ya, hewan, ya, hewan ternak ataupun hewan buas, ya, itu semua diberikan kasih sayang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan seluruh manusia dan jin, baik yang mereka itu beriman ataupun kafir, mereka diberikan kasih sayang oleh Allah. Mereka diberikan limpahan sifat rahmatnya Allah. Itulah makna Ar-Rahman. Allah memberikan rahmatnya secara amiyah, secara umum, ya, secara secara umum kepada seluruh makhluknya. Tidak mengkhususkan hanya yang beriman saja, tidak, tapi seluruh makhluknya, bangsa jin yang beriman ataupun yang kafir, mereka semua diberikan rahmat oleh Allah. Bangsa manusia yang beriman ataupun yang kafir, ya, yang taat ataupun yang maksiat, mereka diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka tetap diberikan curahan rahmat itu, diberikan kecukupan, kebaikan, rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini makna Ar-Rahman, artinya rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk secara umum, tanpa, ya, melihat apakah dia itu beriman kepada Allah ataukah tidak, apakah dia makhluknya itu taat kepada Allah ataukah maksiat, ya. Semua makhluk itu diberikan curahan kasih sayang oleh Allah. Jadi makna Ar-Rahman itu adalah limpahan kasih sayang dari Allah atau curahan rahmat dari Allah secara umum yang diberikan kepada seluruh makhluknya.
sebagai Tuhan seperti Fir'aun pun itu diberikan nikmat sehat. Dia sehat, dia bisa menghirup oksigen, ya. Ini bentuk sifat rahmannya Allah. Allah berikan curahan karunia nikmat itu secara umum. Allah berikan curahan nikmat itu secara umum. Ini sifat rahman. Ya. Jadi rezeki, ya, kecukupan secara finansial, tidak memandang apakah dia itu soleh dan tidak soleh, beriman ataukah kafir, itu diberi oleh Allah semua. Ya. Jadi tadi nikmat air itu Allah berikan kepada seluruh manusia, tidak memandang dia itu beriman ataukah kafir, ya, taat atau maksiat, bukan itu. Semua makhluknya diberikan nikmat itu, ya, oksigen, air, makanan, ya, Allah berikan kecukupan makanan kepada makhluknya tanpa pernah melihat apakah makhluknya yang diberikan kecukupan makanan itu taat ataukah maksiat, beriman ataukah kafir. Sekalipun makhluknya yang diberikan kecukupan nikmat tadi itu dia maksiat, dia kafir, Allah tetap saja berikan karunia itu kepada mereka. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, memberikan rahmat, mencurahkan kasih sayang kepada seluruh makhluk tanpa pernah melihat apakah makhluk itu beriman kepada Allah ataukah tidak, taat kepada Allah ataukah maksiat, tidak, ya. Tapi seluruh makhluk akan diberikan curahan nikmat itu, akan diberikan, ya, rahmat itu oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu Allah mencurahkan nikmat, Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk secara umum. Itu makna Ar-Rahman. Jadi Allah sangat sayang kepada hambanya. Diberikan kecukupan makan, diberikan oksigen gratis, diberikan sumber air, ya, diberikan kesehatan. Allah karuniakan itu kepada seluruh makhluknya. Inilah, ya, pancaran dari sifat rahmannya Allah. Allah berikan karunia, Allah curahkan kasih sayang kepada makhluknya tanpa melihat apakah makhluknya itu, ya, baik ataukah tidak baik, bersyukur ataukah kufur. Semua diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itu sifat rahman. Kemudian sifat ar-rahim. Ar-rahim itu merupakan sifat rahmatnya Allah yang diberikan secara khusus kepada hamba-hambanya yang terpilih. Ya, tidak semua makhluknya itu mendapat limpahan sifat rahim ini. Hanya mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah lah yang akan mendapatkan limpahan karunia dari sifat rahimnya Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau sifat Ar-Rahman itu curahan karunia atau kasih sayang Allah secara umum kepada seluruh makhluknya, tapi kalau Ar-Rahim itu adalah limpahan atau curahan kasih sayang Allah secara khusus, hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan, kepada hamba-hamba yang Allah spesialkan. Tidak semua hambanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla karunia ini. Hanya orang-orang yang mereka itu dipilih oleh Allah diberikan curahan sifat Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu adalah limpahan kasih sayang Allah secara khusus. Ya, jadi itu merupakan limpahan rahmat dari Allah secara khas atau secara khusus. Siapa, ya, yang diberikan ini? Hanya mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Apa contohnya bentuk
kelimpahan rahimnya Allah, ampunan. Ya, ampunan itu diberikan kepada Allah kepada hamba-hambanya yang khusus. Ya. Kemudian hidayah, petunjuk di atas jalan kebenaran. Itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tidak semua orang dituntun ke dalam jalan hidayah. Ya. Kalau beragama mungkin di dunia ini umumnya manusia itu punya agama. Tapi yang bisa dituntun di jalan agama yang benar, din yang hak, itu hanya orang-orang yang dispesialkan oleh Allah, diberikan karunia Ar-Rahim, diberikan curahan khusus, ya, mendapatkan hidayah Islam, kemudian mendapatkan ampunan dari semua khilaf dan dosanya, kemudian bisa istiqomah di atas ketaatan. Itu karunia secara khusus. Karena kalau tidak semua orang Islam, ya, tidak semua orang Islam itu bisa menjalankan aturan Islam. Ya, hanya orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla yang mereka itu bisa, ya, memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk menjalankan aturan Islam itu. Maka karunia Allah, ya, berupa hidayah, kemudian maghfirah atau ampunan, kemudian istiqamah ala dinil haq, ya, istiqamah di atas agama yang hak, ya, istiqamah di atas hidayah. Itu karunia-karunia khusus yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Nah, ini perbedaan secara makna, ya, antara lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian para ulama menjelaskan ketika lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu digabungkan dalam satu kalimat, ini menunjukkan tentang karunia Allah yang demikian luas dan mendalam, yang meliputi segala sesuatu. Jadi ketika Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu digabungkan dalam satu ayat, ini menunjukkan betapa luasnya dan sempurnanya rahmat atau karunia Allah Azza wa Jalla untuk makhluknya. Sebagaimana yang ada dalam suratul Fatihah ini, di ayat yang kedua ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika Allah, ya, di pembuka suratul ayat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Allah menyebutkan sifat yang pertama. Di situ Ar-Rahman, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sifat yang pertama. Allah itu Rabb seluruh alam. Kemudian dilanjutkan dengan sifat berikutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang kepadanya segala sanjungan dan pujian itu adalah Rabb seluruh alam. Kemudian Allah yang kepadanya, hanya miliknya segala sanjungan dan pujian, yang dia itu adalah Rabb seluruh alam, ya, dia adalah zat yang memiliki sifat Rahman dan sifat Rahim. Dia memiliki sifat Rahman, yaitu maha melimpahkan rahmat secara umum kepada seluruh makhluknya. Dan dia adalah zat yang maha memiliki rahmat yang hanya diberikan secara khusus kepada hamba-hambanya yang terpilih. Jadi sifat rahmat dan sifat rahim. Saudaraku juga saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan karunia dan rahmat, bahkan rahmat Allah itu segala bentuk kebaikan, kecukupan, karunia dan nikmat yang diberikan kepada seluruh makhluk
itu merupakan limpahan dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah berfirman dalam surat An-Nahl itu, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa-apa yang ada pada kalian dari semua nikmat, ya, itu semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Jadi apapun yang ada pada diri kalian, segala bentuk kenikmatan yang ada pada diri kalian itu semata-mata dari Allah. Itu salah satu bentuk curahan, ya, rahmat dari Allah. Kemudian Allah dalam ayat yang lain, Allah juga menjelaskan bahwa Allah itu adalah zat yang memiliki sifat kasih dan sayang kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia, lihat. Ini makna sifat Ar-Rahman itu Allah jelaskan di sini dalam surat Al-Hajj ayat 65. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, ya. Sesungguhnya Allah kepada manusia itu Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Lihat, ditujukan di sini bin-nas, ya. Ditujukan sesungguhnya Allah kepada manusia itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kepada manusia secara umum Allah itu mengasihi, tidak melihat apakah dia itu muslim atau kafir, ya. Selama dia itu hambanya Allah, Allah itu menyayangi mereka. Allah memberikan nikmat kepada mereka, Allah memberikan karunia kepada mereka. Innallah bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah itu kepada manusia itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian saudaraku juga saudari, Allah juga menjelaskan bahwa rahmatnya Allah, ya, yang ada dalam sifat Rahman dan Rahim, rahmatnya Allah itu berada atau meliputi pada segala sesuatu. Jadi rahmatnya Allah itu meliputi pada segala sesuatu. Maka Allah ingat dalam surat Al-A'raf ayat 156, Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan kasih sayangku, ya, atau rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu diliputi oleh rahmatnya Allah. Segala sesuatu itu mendapatkan limpahan dan curahan kasih sayang Allah. Tidak ada segala sesuatu pun makhluk, baik itu bangsa jin atau bangsa manusia, ya, tanaman ataukah hewan yang jinak ataupun yang buas, semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 156 ini, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku atau kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Ya, maka kita pun harus tahu bahwa Allah itu memiliki berapa rahmat. Ya, jadi Allah itu memiliki 100 rahmat. Dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, dalam riwayat yang banyak, ya, Allah itu adalah zat yang memiliki 100 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah berfirman, inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Jadi Allah itu memiliki 100 rahmat. Jadi kalau ditanya ada berapa rahmat Allah? Ada 100. Berdasarkan dalil yang sahih. Jadi Allah itu memiliki 100 rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Anzala minha rahmatan wahidatan, ya. Dari 100 rahmat Allah itu, anzala minha rahmatan wahidatan. Dari 100 rahmat Allah itu Allah turunkan satu. Baru satu yang Allah turunkan. Ya. Anzala minha rahmatan wahidatan.
Jadi Allah memiliki 100 rahmat, yang diturunkan itu satu. Anzala minha. Allah telah turunkan dari 100 rahmatnya itu rahmatan wahidan. Satu rahmat. Yang dengan satu rahmat itu Allah bagikan kepada seluruh makhluknya. Bainal jin, ya, bainal jinni wal insi wal bahaimi, ya, wal hawami. Allah bagikan yang satu itu kepada seluruh makhluknya. Bainal jinni, di antara bangsa jin, wal insi, dan diberikan kepada bangsa manusia yang satu rahmat itu. Wal bahaim, bahaim itu isim jamak taksir dari bahimatun. Bahimatun itu hewan ternak. Bahaim, yang satu, yang rahmat Allah yang satu itu dibagikan kepada seluruh bangsa jin, dibagikan kepada seluruh bangsa manusia yang tersebar di lima benua ini. Kemudian dibagikan kepada seluruh hewan ternak, baik hewan ternak yang berkaki 4, atau hewan ternak yang berkaki 2, atau hewan ternak yang tidak punya kaki. Semua diberikan kepada mereka rahmatnya Allah. Wal hawami, ya, dan hewan-hewan buas. Hewan buas yang berkaki 2, atau hewan buas yang berkaki 4, atau hewan buas yang tidak berkaki, ya, itu semua diberikan rahmat Allah yang satu tadi. Dari 100 itu diambil satu, itu dibagikan kepada seluruh bangsa jin, dibagikan kepada seluruh bangsa manusia, dibagikan kepada seluruh, ya, hewan-hewan ternak, dibagikan kepada seluruh hewan-hewan buas. Yang satu rahmat tadi. Jadi kalau kita, ada yang tanya, ada berapa rahmat Allah? Ada 100 berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Dari 100 itu diambil satu oleh Allah. Yang satu itu diberikan kepada seluruh makhluknya, baik bangsa jin, bangsa manusia, ya, hewan ternak, atau hewan buas. Kemudian dalam hadis Muslim tadi, ya, Nabi SAW menjelaskan, wabiha, ya, dengan satu rahmat yang sudah Allah berikan tadi, yata'atafun, ya, mereka makhluk Allah dari bangsa jin, manusia, hewan ternak, hewan buas, itu saling mengasihi di antara mereka. Dari satu rahmat Allah tadi yang dibagikan kepada seluruh bangsa jin, bangsa manusia, hewan jinak, hewan buas, karena satu rahmat Allah tadi yang sudah diberikan kepada mereka, wabiha yata'atafun, mereka itu bisa saling mengasihi. Wabiha yatarohamun, dan mereka itu bisa saling menyayangi. Masya Allah. Wabiha ta'tiful wahsyu alal waladiha, dan dengan yang satu rahmat tadi, ya, kata Nabi, wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha, karena satu rahmat yang Allah berikan tadi, hewan buas itu bisa menyayangi anak-anaknya. Masya Allah, kita lihat, ya, hewan buas yang tidak punya akal itu bisa menyayangi anaknya. Harimau, singa, ya, yang buas itu bisa menyayangi anaknya, bisa menjaga dan melindungi anaknya, tidak terima ketika ada yang mengganggu anaknya. Munculnya sifat sayang pada binatang buas kepada anaknya itu karena limpahan, ya, rahmat yang Allah berikan. Dari 100 rahmat tadi, Allah ambil satu, dibagikan kepada seluruh makhluknya. Yang karena limpahan satu rahmat Allah tadi,
yang sudah dibagi kepada seluruh makhluknya, binatang buas itu bisa menyayangi anaknya. Binatang buas yang dia tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar budi pekerti yang luhur, tidak pernah belajar etika, tidak pernah belajar sopan santun, tidak pernah belajar tata krama, tidak pernah belajar adab kebaratan atau ketimuran, tapi mereka bisa tumbuh pada diri mereka rasa sayang, rasa kasih kepada anak-anaknya. Mungkin kalau melihat singa, harimau itu terlalu susah kita. Coba kita lihat ayam lah di belakang rumah kita masing-masing. Atau mungkin ayam yang kita pelihara. Kita lihat induk ayam itu. Masya Allah. Dia tidak pernah ikut parenting atau pendidikan adab atau seminar. Tidak pernah. Tidak ada pembekalan dari nenek moyang mereka tentang pentingnya menjaga anak. Tidak ada juga dalam dunia hewan itu komisi perlindungan anak. Tapi kita lihat, seekor induk ayam demikian menyayangi anak-anaknya. Ya, demikian menyayangi anak-anaknya. 10 anak yang ditetaskan darinya, itu tidak ada yang mendapat perlakuan beda. Semua disayangi, semua dikasihi, semua dijaga, semua dilindungi. Masya Allah. Siapa yang kuasa dan sanggup memberikan limpahan kasih sayang pada seekor hewan yang tidak berakal seperti ayam tadi? Itulah limpahan sifat rahmatnya Allah yang Allah bagikan kepada seluruh makhluk. Sampai seekor induk ayam pun mendapatkan limpahan sifat rahmatnya Allah tadi. Karena sifat rahmatnya Allah tadi, dia bisa menyayangi anaknya. Lihat ketika salah satu anak ayam itu diganggu oleh kita, tanpa sengaja kita mengganggunya, maka ayam itu akan marah. Dia tidak peduli badan kita lebih besar berkali lipat dari badan induk ayam tadi. Dia akan menjaganya. Dia akan menabrak kita. Dia akan mematuk kita sebagai bentuk penjagaan dan pelindungannya terhadap anak-anak yang dia sayang dan anak-anak yang dia kasihi. Saudaraku, siapa yang memberikan limpahan kasih sayang, limpahan tanggung jawab pada diri pada induk ayam tadi kepada anak-anaknya? Allah, zat yang sudah memberikan limpahan kasih sayang itu kepada seluruh makhluknya. Sampai-sampai seekor induk ayam itu demikian menyayangi anaknya, menjaganya, berusaha dikala pagi digiring anaknya untuk mencari makanan. Ketika dia menemukan makanan, dia akan panggil anaknya berkumpul untuk menikmati apa yang dia temukan. Masya Allah. Itu karena limpahan kasih sayang Allah. Itulah karunia, itulah satu rahmat yang Allah bagikan kepada seluruh makhluknya. Masya Allah. Kita mungkin yang pernah lihat burung dara. Lihat burung dara. Ketika anak-anaknya itu masih kecil, Masya Allah. Dia akan berusaha memberi makan anaknya itu dengan cara yang unik. Sang induk itu memamah dulu makanan itu pada mulutnya. Setelah lembut, kemudian disuapkan kepada anaknya. Masya Allah. Dan ternyata yang bertugas memberi makan itu bukan cuman betinanya, tapi jantannya pun seperti itu. Mereka bergantian. Ketika mereka memiliki anak-anak yang masih kecil, mereka berusaha mencari makan. Kemudian diletakkan di paruhnya. Kemudian ketika sudah dekat kepada anaknya, maka akan dikeluarkan melalui mulutnya, disuapkan kepada anaknya yang masih kecil. Masya Allah.
betapa hewan itu mendapatkan limpahan sifat rahmatnya Allah. Sampai mereka pun menyayangi anak-anaknya. Padahal kalaupun mereka itu menterlantarkan anaknya, itu tidak akan ada yang menuntut. Saya katakan tidak ada komisi pelindungan anak hewan, nggak ada. Ya, nggak ada pelanggaran hak asasi hewan tuh, nggak ada. Tapi ternyata, masya Allah, naluri yang ada pada diri mereka karena limpahan rahmat dari Allah, mereka demikian menyayangi anaknya, menjaganya, melindunginya, masya Allah, bertanggung jawab untuk memberikan makanan kepada mereka dengan berbagai macam usaha dan ikhtiar mereka. Jadi ini rahmatnya Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk. Jadi dari 100 rahmatnya Allah, Allah berikan 1 itu dibagikan kepada seluruh makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, itu zat yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Bahkan limpahan Rahman dan Rahim atau rahmatnya Allah Azza wa Jalla itu mengalahkan kemarahannya. Maka dalam hadis Bukhari, Allah Subhanahu wa taala itu, ya, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Innallah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataba kitaban qabla ayyahluqal khalqa. Sesungguhnya Allah itu telah menulis satu catatan sebelum menciptakan seluruh makhluk. Jadi sebelum seluruh makhluk itu diciptakan, ya, Allah itu sudah membuat satu tulisan. Ya. Innallah kataba kitaban qabla ayyahluqa khalqa. Sesungguhnya Allah itu sudah menulis sebuah tulisan, ya, sebelum menciptakan seluruh makhluknya. Jadi sebelum langit diciptakan, sebelum bumi itu diciptakan, sebelum manusia itu diciptakan, sebelum jin itu diciptakan, sebelum hewan dan tanaman itu diciptakan, ya, bahkan seluruh makhluk itu belum diciptakan, yang ada hanya Allah Azza wa Jalla ketika itu, maka Allah sudah membuat satu catatan. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menulis, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku atau rahmatku itu mendahului kemurkaan. Jadi Allah itu demikian kasih dan sayang, sehingga rahmat Allah itu didahulukan sebelum murkanya. Ya, rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Maka dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah itu berfirman, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan kemurkaan. Allah memiliki kasih sayang, ya. Dan dalam kelanjutan hadis tadi, ya, jadi yang 99 kasih sayang Allah itu, wa akharallahu tis'a wa tis'i rahmah yarhamu biha ibaduhu yaumal qiyamah. Dan sisa dari kasih sayang Allah yang tis'a wa tis'ina, yang 99 rahmat itu, yarhamu biha ibaduhu yaumal qiyamah, akan digunakan untuk merahmati hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Masya Allah, ya. Kita lihat, karena satu rahmat aja di dunia ini orang itu bisa saling menyayang. Orang tua kita dulu kan tidak pernah kenal, mereka berbeda keluarga, ya. Mereka juga beda suku, mungkin beda tradisi, tapi mereka ternyata diikat dengan kasih sayang. Allah berikan curahan rahmat pada hati kedua orang tua kita, sehingga mereka bisa hidup bersama. Mereka bisa hidup bersama dalam jangka waktu yang lama, bahkan sampai meninggal dunia. Ada yang mungkin
ya sampai 60 tahun, 70 tahun, mereka hidup bersama, diikat dengan kasih dan sayang. Sehingga buah kasih sayang mereka hadirlah kita. Kita lihat ya betapa orang tua itu menyayangi anaknya. Orang tua itu rela berkorban, rela berletih-letih, bersusah payah, bersakit-sakit demi anak-anaknya. Ya, kasih sayang orang tua kepada anaknya, baik orang tua yang muslim ataupun yang kafir, itu merupakan pancaran dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah yang satu. Jadi satu itu diberikan kepada seluruh makhluknya, sehingga orang tua bisa menyayangi anaknya. Orang tua rela capek, rela susah, rela menderita demi kesuksesan anaknya. Itu karena pancaran sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Ya, yang karena ya pancaran sifat Rahman dan Rahimnya Allah tadi, hewan buas sekalipun tidak tega mereka memangsa anaknya sendiri. Ya, kita lihat tidak ada harimau itu walaupun dia lapar, ya, dia tidak mau memakan anaknya. Singa walaupun dia buas, ya, dia lapar, dia tidak mau memangsa anaknya sendiri. Ya, ada rasa kasih sayang dalam hati hewan buas sekalipun. Itu karena pancaran sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah lah ya membuat hewan buas itu menyayangi anaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, karena pancaran sifat Rahman dan Rahimnya Allah, karena satu rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk di dunia ini, ya, seekor kuda itu akan mengangkat kakinya ya untuk menghindarkan anaknya supaya tidak terinjak. Lihat, Masya Allah. Itu karena pancaran sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi 100 sifat rahmatnya, dari 100 rahmatnya Allah diambil satu, dibagikan kepada seluruh makhluk, sudah mencukupi dunia ini. Ya, ada rasa kemanusiaan dalam hati manusia. Ya, yang karena rasa kemanusiaan itu ya kita tidak tega melihat orang yang kesusahan, orang yang kelaparan, orang yang membutuhkan bantuan. Karena sifat rahmat yang satu itu yang diberikan kepada seluruh makhluk itu. Sehingga keindahan dunia dengan kasih sayang, dengan sifat-sifat nilai-nilai kemanusiaan, muncul adab dan perilaku yang baik dan luhur. Itu karena pancaran sifat Rahman dan Rahim tadi. Ya. Dan zat yang kita sembah, zat yang kita ibadahi adalah zat yang memiliki sifat rahmat tadi, sifat Rahman dan Rahim. Kita ya, maka dalam hadis tadi, satu sifat rahmat dari 100 rahmat yang Allah miliki itu dibagi kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Yang karena satu sifat rahmat yang sudah dibagikan kepada seluruh makhluk tadi, sampai binatang buas itu menyayangi anaknya, kata Nabi. Ya. Wahsyu ya wa biha ta'tibul wahsyu ala waladiha. Ya, sampai binatang yang buas itu bisa menyayangi anaknya. Jadi kenapa binatang buas itu menyayangi anaknya? Karena curahan sifat rahmat ya yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Kemudian yang 99 itu nanti akan diakhirkan, akan diberikan kepada hambanya. Tapi hamba yang mendapatkan curahan 99 rahmat itu adalah hamba-hambanya yang spesial. Tidak seluruh hambanya itu diberi. Ya, tidak seluruh hambanya itu diberi. Tapi hamba-hambanya yang spesial saja nanti yang akan diberikan. Jadi bayangkan, Masya Allah, satu rahmat Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk aja sudah seperti ini indahnya dunia itu. Ada rasa kasih, ada rasa sayang, ada rasa cinta. Ya, sesama manusia, sesama makhluk, ada rasa kasih sayang.
Ada rasa cinta di hati mereka karena curahan satu rahmatnya Allah. Jadi yang tersisa 99 rahmatnya Allah itu nanti akan Allah berikan. Ya, pada hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akharullah tis'a wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibaduhu yaumal qiyamah. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang 99 yang lain dari 100 rahmat Allah itu nanti akan diberikan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi kita tidak terbayang betapa besarnya rahmat Allah yang Allah berikan kepada seluruh hambanya nanti setelah hari kiamat. Ya, jadi ada 99 lagi dan itu akan Allah berikan nanti pada hari kiamat. Tidak semua hambanya diberi, ya, tidak semua makhluknya diberi. Karena tidak di sini Allah, ya, dalam hadis ini Nabi mengatakan, ya, yarhamu biha ya ibadahu. Allah akan memberikan rahmat dengan yang 99 sisa rahmat yang dia miliki, ya, kepada hamba-hambanya. Ibadahu, hamba-hambanya saja nanti yang diberi. Orang-orang yang memang mendapatkan legalitas sebagai hambanya Allah Azza wa Jalla. Jadi dapat pengakuan. Kalau mengaku, semua kita mengaku, tapi apakah pengakuan kita diterima, itu yang jadi masalah. Ya, orang yang berbahagia adalah orang yang diakui kehambaannya oleh Allah. Kalau hanya mengaku, semua kita mengaku. Ya, anta rabbi wa ana abduka. Kita mengaku itu namanya, engkau Allah, engkau adalah Rabbku, aku adalah hambamu. Tapi apakah pengakuan penghambaan kita itu diakui oleh Allah atau tidak? Itu yang jadi masalah. Dan orang yang sukses adalah orang-orang yang dapat pengakuan sebagai hambanya. Ya, maka sebagian salaf itu berdoa, ya Allah, terimalah aku sebagai hamba. Ya, di antara mereka ada yang doanya itu simple. Ya, mereka doa tidak banyak-banyak. Doanya minta supaya diakui sebagai hambanya, diterima sebagai hambanya, mendapatkan legalitas sebagai hambanya. Betul-betul, ya, mendapatkan pengakuan sebagai hambanya. Karena hanya mereka yang mendapat pengakuan sebagai hamba yang beruntung, yang selamat. Ya, maka kita lihat itu dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang berjiwa tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Udkhulu fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Ya, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam jannahku. Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Mendapatkan pengakuan sebagai hamba itu sesuatu yang tidak mudah. Kalau mengaku sebagai hamba gampang, tapi apakah pengakuan kita itu diterima, diakui, ya, itu yang tidak mudah, butuh perjuangan. Tapi kalau orang itu sudah diakui sebagai hambanya Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, udkhulu fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Udah dapat pengakuan, ya, sudah pasti itu. Baru wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Karena surga itu hanya diberikan kepada mereka yang mendapatkan pengakuan sebagai hambanya Allah. Ya, mereka yang tidak mendapatkan pengakuan sebagai hambanya Allah, ya nggak usah mengharapkan dapatkan nikmat surga. Ya, karena dalam hadis ini tis'a wa tis'ina rahmah yarhamu biha ibadahu. 99 rahmat Allah yang tersisa itu akan diberikan kepada hamba-hambanya. Ya, orang-orang yang dia mendapatkan, ya, sudah terakreditasi sebagai hambanya Allah. Kayak gitu. Sudah pasti dapat surga kalau dapat hamba, sudah dapat pengakuan. Karena dia mendapatkan rahmatnya Allah. Dan dalam hadis
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini juga perlu dipahami ikhwan, akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata ya, mengapa kita jarang melihat para nabi itu dalam doa-doa mereka itu mengkhususkan meminta surga kepada Allah? Ya, kita lihat para nabi itu doanya simpel. Dalam Quran itu doa mereka itu hanya dua, meminta ampunan yang pertama, yang kedua meminta rahmat. Ya, termasuk juga Nabi Adam alaihissalam ketika beliau itu ya terusir ke bumi, kemudian berdoa kepada Allah, ya doanya cuman dua, satu minta ampunan, yang kedua minta rahmat. Ya, dan doa para nabi itu simpel, cuman dua itu saja. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna, lihat, lanakunana minal khasirin. Itu diantara doa para nabi. Nabi itu doanya cuma simpel, satu minta ampunan, yang kedua minta rahmat. Ya, mereka tidak minta yang lain-lain, karena semua kebaikan itu sudah tercakup kepada dalam dua hal itu. Termasuk juga surga. Ya, surga itu sudah tercakup, ya, sudah masuk, ya, sudah include pada rahmatnya Allah. Jadi kalau kita ini doa, sudah doa minta ampunan dan rahmat, itu sudah mencakup minta surga di sana, Pak. Sudah mencakup, ya, karena rahmatnya Allah di akhirat itu dia akan dimudahkan ketika bangkit. Jadi rahmatnya Allah di akhirat itu ya akan dihindarkan dari azab, ya, azab kubur, kemudian dimudahkan di hari berbangkit, kemudian diberikan naungan ketika kita itu di yaumil mahsyar yang panas, kemudian dimudahkan proses hisab, ya, itu bentuk rahmatnya Allah di akhirat. Kemudian ya dimudahkan pada yaumil mizan, kemudian dimudahkan ketika kita melintasi sirat, itu rahmat di akhirat. Ya, dan termasuk rahmat, bagian dari rahmatnya Allah itu adalah surganya. Ya, maka para nabi itu doanya itu simple, sederhana, tetapi sudah mencakup semuanya. Minta rahmat itu juga sudah termasuk minta surga, Pak. Ya, dalilnya kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi Nabi itu bersabda, ya, qala Allah tabaraka wa ta'ala li jannati. Ya, Nabi itu menjelaskan, qala Allah tabaraka wa ta'ala li jannati. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkata kepada surga, anti rahmati, ya, wahai surga, engkau adalah rahmatku, arham bika min asya'u min ibadi, aku akan merahmati, ya, denganmu, aku akan memberikan rahmat denganmu, ya, kepada hamba-hambaku yang aku kehendaki. Nah, diperhatikan ini, ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala li jannah. Allah berfirman kepada surga, anti rahmati, engkau wahai surga adalah rahmatku, arhama bika min, ya, arhama bika man asya'u min ibadi, ya, aku akan merahmati denganmu, ya, hamba-hambaku yang aku kehendaki. Jadi surga itu sendiri itu adalah rahmatnya Allah. Jadi surga itu sendiri adalah rahmatnya Allah. Maka ketika kita berdoa Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna, ya, lanakunanna minal khasirin, ya, kita doa minta ampun dan minta rahmat itu sudah mencakup di dalamnya meminta surga. Makanya doanya para nabi itu kan simpel, cuman dua itu yang pokok, minta ampun sama minta rahmat. Kalau sudah rahmat, Masya Allah, Allah berikan rahmat di dunia, berarti dituntun pada jalan hidayah dan istiqomah sampai wafat. Orang yang mendapatkan rahmat Allah di dunia, dia
bukan hanya diberikan rahmat secara umum, tetapi orang yang mendapatkan rahmat Allah di dunia adalah orang yang dituntun pada jalan hidayah, kemudian istiqamah di atas jalan hidayah hingga wafat, husnul khotimah. Itulah orang yang dirahmati di dunia. Ya, orang yang mendapatkan rahmat Allah di akhirat, ya tadi, ya, dibebaskan dari azab, kemudian dimudahkan hisab, ya, kemudian dia mendapatkan jannah. Itu rahmat. Ya. Kemudian saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, itu zat yang mengkaruniakan rahmat yang sangat banyak kepada hambanya, termasuk juga kepada hamba-hambanya yang beriman, ya, dan kepada hamba-hambanya yang dia tidak beriman, Allah berikan rahmat, ya. Nah, kita akan melihat, ya, di antara rahmatnya Allah, di antara rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara rahmatnya Allah Azza wa Jalla, yang pertama, ya, ini bentuk rahmatnya Allah kepada hambanya, kepada manusia. Allah itu salah satu bentuk rahmatnya Allah. Allah itu memberikan ampunan terhadap dosa. Allah berkenan memberikan ampunan terhadap dosa kepada hamba-hambanya yang berdosa. Jadi hambanya yang dia itu berdosa itu diberikan ampunan oleh Allah. Ya, ampunan yang Allah berikan kepada hambanya itu bagian dari rahmat Allah. Ya, jadi kalau seandainya kita hambanya ini berdosa dan tidak diberi ampunan oleh Allah, apa jadinya kita? Ya, apa jadinya kita? Tidak akan ada kebahagiaan bagi kita ketika kita berdosa dan tidak diampuni oleh Allah. Tapi karena rahmat Allah kepada hambanya, ketika hambanya itu bermaksiat, ketika hambanya itu lalai, ya, ketika hambanya itu khilaf, maka pintu ampunan Allah itu senantiasa terbuka untuk hambanya. Kita lihat dalam surat Ad-Dumar, Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innal dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, ya, kepada hamba-hamba, wahai hambaku yang sudah melampaui batas, ya, jangan kalian itu putus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah itu, ya, mengampuni semua dosa. Sesungguhnya dia itu adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini bentuk, ya, limpahan rahmatnya Allah, yaitu diberikan ampunan bagi pelaku dosa, orang yang khilaf, orang yang salah, orang yang maksiat, ya, sebanyak apapun kesalahannya, ya, sebanyak itu juga peluang ampunan Allah untuknya. Ya, kalau dosa kita seluas laut, maka ampunan Allah seluas samudera. Kalau dosa kita itu setinggi gunung, maka ampunan Allah itu setinggi langit. Ya, ampunan Allah itu demikian luas dan disediakan kepada hambanya. Adanya ampunan Allah, ya, terhadap hamba-hambanya yang salah dan khilaf itu bentuk kasih sayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah, Allah memberikan ampunan. Yang salah dimaafkan, yang salah diampuni. Itu bentuk kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak memiliki sifat rahmat, maka tidak akan ada ampunan bagi orang yang bersalah dan berdosa. Tidak ada ampunan bagi orang yang khilaf dan durhaka. Ya, tapi Allah memberikan rahmat. Ya, karena rahmat Allah lah Allah membuka pintu ampunan untuk hambanya yang bersalah. Ya, itu. Kemudian di antara bentuk kasih sayang Allah, ya, kepada hambanya, yaitu yang kedua, Allah itu mencintai
kembali kepada Allah dan mau membersihkan diri. Jadi, Masya Allah, orang yang sudah pernah durhaka kepada Allah, orang yang sudah pernah melakukan hal salah dan khilaf di hadapan Allah, asal dia mau kembali kepada Allah, asal dia mau mensucikan dirinya, maka Allah itu akan mencintainya. Ya, Allah akan menyayanginya. Allah tidak melihat ya bagaimana dia, sebanyak apapun salahnya, sebesar apapun dosanya, Allah tidak memperhatikan itu. Ya. Allah tidak memperdulikan itu. Sebanyak apapun kesalahannya, sebanyak apapun dosa hambanya, apaan ini yang di mid ada yang gimana cara matikannya? Kita lanjutkan. Jadi salah satu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah itu akan mencintai orang-orang yang mau kembali kepadanya dan orang-orang yang mau membersihkan dirinya dari noda. Siapapun dia, Allah tidak melihat, ya, la ubali, Allah tidak peduli sebanyak apapun kesalahan kita, sebanyak apapun kekeliruan dan khilaf kita. Asal kita mau kembali, asal kita mau membersihkan diri, maka Allah akan memaafkan dan mengampuni kita. Ya, Allah akan memaafkan dan mengampuni kita. Bahkan Allah akan mencintai kita. Kita lihat. Jadi cinta Allah kepada orang-orang yang mau kembali kepadanya, ya, cinta Allah kepada orang-orang yang pernah durhaka kepadanya, asal dia mau kembali, itu bentuk dari rahmatnya Allah. Ya, jadi bukan cuman dimaafkan, tapi bisa dicintai asal mau kembali. Ya, maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang mau bertaubat dan hamba-hambanya yang mau mensucikan diri. Ya, asal mau kembali akan dicintai oleh Allah. Dan cintanya Allah kepada orang-orang yang mau kembali kepadanya, walaupun sebelumnya dia itu berkubang dengan dosa dan nista, itu bentuk rahmatnya Allah. Karena Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Masya Allah. Ya, karena Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim, maka Allah itu akan menerima, ya, Allah itu akan menerima orang-orang yang mau kembali kepadanya, bahkan akan dicintainya. Dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW itu, ya, menjelaskan betapa Allah itu mencintai orang-orang yang mau kembali kepadanya. Ya, asal mau kembali saja Allah akan cintainya, akan mencintainya. Ya, ketika seorang itu menuju Allah, maka Allah akan lebih cepat menuju pada dirinya. Itu bentuk rahmatnya Allah. Ya, iza taqarraba 'abdi ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an. Allah berfirman, ya, apabila hambaku itu mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jadi kalau kita ini baru mau mendekat kepada Allah, terseok-seok, jatuh bangun, pelan-pelan, Allah itu akan mendekat pada hambanya, ya, lebih cepat dibandingkan hambanya yang berusaha mendekat kepada Allah. Ya, kemudian iza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Apabila hambaku mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepada hambaku satu depa. Ya, satu jengkal kita mendekat kepada Allah, satu hasta Allah mendekat kepada hamba. Ya, jadi satu jengkal hamba pendosa itu mendekat kepada Allah, maka satu hasta Allah yang Maha Pengampun itu mendekati hambanya. Ya, satu hasta hamba pendosa itu mendekatkan diri kepada Allah, maka satu depa Allah yang Maha Pengampun itu mendekat kepada hambanya yang pendosa.
Itu saking karena rahmatnya Allah, karena kasih sayang Allah kepada hambanya. Kemudian di penghujung ayat sini, wa iza atani yamshi ataituhu harwalah. Ya, apabila hambaku itu berjalan kepadaku dengan jalan kaki, maka aku akan mendatangi hambaku itu dengan berkendaraan. Masya Allah. Ini Allah. Allah itu memiliki sifat ya mulia. Allah dengan segala kemuliaannya, Allah dengan segala kebesarannya, Allah dengan segala keagungannya, ya. Allah itu ya dengan segala kebesaran, kemuliaan dan keagungannya, ketika ada hamba yang mendurhakainya, Allah akan menyayangi hamba tersebut. Ya. Allah akan tetap menyayangi hamba tersebut. Kemudian, ya, salah satu bentuk rahmatnya Allah kepada hambanya, ya, yang ketiga ini contoh-contohnya. Yang pertama tadi, Allah itu Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya yang sudah berbuat nista dan dosa. Itu bentuk rahmatnya Allah. Kalau Allah tidak memiliki sifat Rahman dan Rahim, maka ya dia tidak akan memberikan ampunan kepada hambanya yang berdosa. Ya, tapi Allah berikan ampunan karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Yang kedua, ya, Allah itu akan mencintai hambanya asal mau kembali kepadanya. Ya, Allah akan menerima hambanya tadi. Ya, asal hamba tadi mau kembali kepadanya. Bahkan Allah akan lebih cepat lagi menuju hamba yang mau kembali kepadanya daripada langkah dan perjalanan hamba itu yang berjalan menuju Allah. Itu karena Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Yang ketiga, ya, contoh dalam syariat, salah satu bentuk sifat ya Rahman dan Rahimnya Allah, seorang hamba yang baru niat melakukan kebaikan saja, itu sudah dihitung untuk kebaikan. Ya, niat berbuat baik belum dilakoni, belum dikerjakan, ya, itu sudah dicatat satu kebaikan. Ya, tapi meniatkan keburukan, niat mau melakukan keburukan belum dilakukan, itu tidak dicatat satu keburukan. Malah sebaliknya, meniatkan keburukan digagalkan, itu dicatat satu kebaikan. Masya Allah. Kita ini ikhwan akhwat, kalau ya setiap niat buruk kita itu ditulis sama Allah sebagai sebuah dosa, alangkah banyak dosa kita. Ya, alangkah banyak dosa kita. Kita lihat hadisnya ya, ini hadisnya Masya Allah luar biasa. Dalam hadis yang menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Arba'in Nawawi, itu hadis yang ke-37. Inna Allah katabal hasanata wa sayyi'at. Sesungguhnya Allah itu menulis keburukan, ya. Sesungguhnya Allah telah menulis kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan apa yang ditulis tadi. Faman hamma bihasanati falam ya'malha. Barang siapa yang meniatkan satu kebaikan dan tidak mengamalkannya, ya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang meniatkan kebaikan dan tidak sempat mengamalkannya, maka Allah menulis untuknya satu kebaikan yang sempurna. Jadi kita niat baik, niat mau sedekah, ya, niatnya awalnya mau sedekah, Pak, tapi nggak jadi karena ternyata di kantong rokoknya habis misalnya. Jadi niat yang mau sedekah tadi akhirnya dibelikan rokok, ya, tapi niat awal tadi sudah mau sedekah dengan uang 20.000 tadi, itu sudah dicatat walaupun belum sempat kita sedekahkan, ujungnya endingnya itu kita belikan rokok, ya, tapi sebelumnya kita udah niat sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Untuk niat kebaikan yang belum terlaksana tadi, itu ditulis satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Itu. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha. Kemudian barang siapa yang meniatkan kebaikan dan dia bisa mengerjakannya, niat sedekah, kemudian dia betul-betul dia kerjakan sedekah, lihat, katabahallahu indahu asra hasanatan, maka Allah akan memberikan balasan
10 lipatan kebaikan. Masya Allah. Mau niat sedekah, gagal sedekah, ditulis satu kebaikan yang sempurna. Niat sedekah, terlaksana sedekah, ditulis 10 lipatan kebaikan. Ya. Bahkan ada kelanjutannya, ila sab'i mi'atin di'pin ila ad'afan katsira. Yang satu kebaikan, satu niat kebaikan yang terlaksana tadi, pastinya itu ditulis akan dibalas dengan 10 kebaikan. Itu yang pasti. Yang pasti akan dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi masih ada kemungkinan, masih ada door prize, ya, masih ada lipatan-lipatan yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila sab'i mi'atin di'fin. Masih ada kemungkinan mendapatkan lipatan 700 kali lipat. Ila ad'afin katsira, ya, sampai lipatan yang banyak. Jadi masih ada peluang-peluang lipatan kebaikan yang lebih dari 10. Kalau 10 kebaikan tadi sudah pasti. Tapi masih ada peluang, masih ada bonus, masih ada door prize. Ya. Sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang banyak, yang hanya Allah yang tahu lipatannya. Itu Masya Allah. Jadi kalau kebaikan, ya, ini bentuk rahmatnya Allah. Seperti ini bentuk rahmatnya Allah. Jadi kita ini Pak, kalau berbuat kebaikan cuma dibalas satu, kemudian berbuat keburukan dibalas satu, nggak cukup kebaikan kita untuk nutup dosa kita, nggak cukup. Maka karena Allah itu sayang kepada hambanya, ya, karena Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim, dilipat gandakan kebaikannya. Ya, kelanjutan hadis itu, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabah Allahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang meniatkan keburukan dan tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis untuknya satu kebaikan yang sempurna. Niat mau nyolong, gak jadi Pak. Ya, karena ada hansip keliling. Niatnya awalnya udah mau nyolong, tapi kita batalkan bukan karena takut kepada Allah, tapi karena suasananya nggak aman. Jadi kita gagal malingnya. Untuk orang yang menggagalkan niat keburukannya, kata Nabi, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah akan mencatat untuknya satu kebaikan yang sempurna. Lihat, ini orang mau niat nyolong yang dapat pahalanya kayak gini. Ya, niat nyolong tapi dibatalkan niatnya karena ada orang ronda. Ya, bukan karena dia itu sadar itu dosa, bukan, tapi karena dia itu nggak jadi nyolong karena ada orang ronda. Ya, tapi dia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Kemudian wa in hamma fa amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Barang siapa yang meniatkan keburukan dan dia melakukannya, niat nyolong kemudian nyolong, ya, katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah, maka Allah akan menulis untuknya satu keburukan. Lihat, Masya Allah, ternyata ya, satu keburukan yang terlaksana itu cuma ditulis satu Pak. Ya Allah, bayangkan dengan satu kebaikan yang terlaksana, pasti akan dilipat gandakan 10, itu pasti. Ya, masih ada bonus, masih ada door prize. Bonusnya apa? Ya, ila sab'i mi'atin di'fin, masih ada kemungkinan dapat lipatan kebaikan 700. Masih ada door prize, lipatan yang jauh lebih banyak dari itu. Semua itu Allah berikan kepada hambanya karena Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Allah tuh sayang banget kepada hambanya. Ya, kalau satu keburukan kita dibalas satu keburukan, satu kebaikan cuma dikasih bonus satu, nggak cukup Pak, nggak cukup. Ya, nggak cukup ikhwan akhwat. Ya, kebaikan kita seumur hidup nggak bisa untuk menutup ya dosa kita seumur hidup, juga nggak cukup, nggak cukup ya. Maka kita ini kalau nggak karena rahmat Allah, nggak ada di antara kita yang bisa bersih. Ya, madzaka minkum min ahadin abadan. Ya, kalau seandainya tidak karunia Allah, nggak ada di antara kita ini yang bisa bersih, nggak ada. Ya, walakin Allah yuzaki may yasha, akan tetapi karena karunia Allah lah yang menghendaki kita ini bersih, makanya bisa bersih. Ya, dosa kita bisa tertutup dengan kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah.
Kalau tidak dilipat gandakan, tidak ada lipatan kebaikan Allah. Nggak cukup, kita tetap kotor, Pak. Ya, nggak ada kita yang bisa bersih dari keburukan dan dosa. Karena nggak akan cukup kebaikan kita untuk nutup banyaknya dosa kita. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, contoh di antara rahmatnya Allah kepada hambanya adalah Allah jadikan agama itu mudah. Agama itu nggak sulit. Ya, yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul usra. Ya, kemudian dalam hadis itu inna dina yusrun, agama itu mudah. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kesulitan. Ya, Allah itu sesungguhnya agama itu mudah. Ya, lihat syariat itu kan mudah semua. Lihat, tidak ada yang susah. Semua itu mudah dalam syariat ini. Allah berikan orang yang puasanya batal bisa, ya, kalau seandainya memang bukan karena sebuah kesengajaan, ya, makan udah kenyang baru ingat, nggak ngerusak, tetap masih pahala puasanya sempurna padahal dia udah kenyang. Mudah, agama ini nggak susah. Kayak gitu. Sesuatu yang kita kerjakan walaupun itu dosa, kalau itu bukan karena niat sengaja, ya, dan atau mungkin karena kita lupa, itu tidak dihitung dosa. Ya, karena memang agama itu mudah. Ya, agama itu penuh dengan kemudahan. Ya, yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul usra. Nah, bentuk kemudahan dalam agama itu karena kasih sayang Allah. Allah itu maha mulia loh, maha agung, maha perkasa. Ya. Tapi Allah itu sayang kepada hambanya, sehingga syariat ini dibuat mudah supaya hambanya itu nggak susah dalam beragama. Kayak gitu. Kemudian kita lihat sholat kan nggak harus mutlak wajib berdiri. Kayak gitu. Ada kemudahan-kemudahan. Kalau orang safar boleh dia nggak berjamaah, ya. Orang safar boleh dia nggak puasa. Itu bentuk kemudahan dalam agama. Masya Allah. Pada Allah itu maha gagah, maha perkasa, maha mulia, maha agung. Tapi dia maha pengasih dan penyayang. Dia ngerti, sangat paham bagaimana hambanya. Ya, Masya Allah. Kemudian yang kelima, contoh dalam syariat ini bentuk kasih sayang Allah. Allah itu tidak akan membebani hamba di luar batas kemampuan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan, ya, beban kepada hamba yang di luar batas kemampuannya. Termasuk ujian-ujian yang diberikan kepada kita itu sesuai dengan kapasitas kita. Karena Allah sayang kepada kita. Allah tidak akan mungkin membebankan kepada kita sesuatu yang kita tidak sanggup menanggungnya. Ya, kalau kita diberikan satu beban, itu karena memang Allah tahu kita sanggup. Ya, Allah tahu kita kuat. Allah tahu kita mampu, maka beban itu diberikan kepada kita. Karena Allah itu tidak akan mungkin membebani hamba di luar kemampuannya, karena Allah sayang kepada hambanya. Yang keenam, ya, contoh, ya, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya di dunia itu, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi nggak ada yang namanya hidup itu kok sulit terus nggak pernah mudah, itu nggak ada. Nggak ada kok orang itu nangis terus nggak pernah ketawa, nggak ada. Nggak ada orang itu kok sempit terus nggak pernah lapang, nggak ada. Nggak ada kok orang itu peceklik terus nggak pernah panen, nggak ada. Nggak ada orang kok sakit terus nggak pernah sembuh, nggak ada. Ya, artinya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, setiap kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Karena Allah sayang kepada hambanya. Ya, Allah sayang kepada hambanya. Terakhir contoh, ya, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya itu adalah untuk kita khususnya umat Nabi Muhammad itu, azab terhadap dosa-dosa kita itu ditangguhkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ya, itu bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita ini. Ya, kalau setiap dosa dan kedurhakaan kita itu diganjar kontan, habis kita ini, Pak. Habis kita ini. Kita lihat kalau kita ini seperti kaum Lut, karena durhaka kepada nabinya, binasa mereka. Kalau kita seperti kaum Ad, ya, karena durhaka kepada nabinya, ya, binasa mereka. Kalau kita ini seperti kaum Samud, karena durhaka mereka kepada nabinya, habis kita semua.
Ya, kalau kita seperti kaumnya Nabi Musa, lihat kaumnya Nabi Musa. Ya, ketika mereka durhaka kepada nabinya, ya suruh menyembah Allah, malah menyembah patung anak sapi, apa hukuman kepada mereka? Mereka suruh membunuh diri mereka. Ya, suruh bunuh mereka. Suruh membunuh diri mereka, suruh bunuh diri. Ya. Jadi kalau seandainya setiap dosa dan pelanggaran itu dihukum kontan di dunia, habis kita ini, Pak. Karena saking banyaknya dosa dan pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah. Kita lihat bagaimana kaumnya Nabi Musa itu. Ketika hari Sabtu, nggak boleh mereka menangkap ikan, tapi mereka menangkap ikan pada hari Sabtu. Apa hukuman yang Allah berikan kepada mereka? Wa kunu qiradatan khasiin. Dijadikan mereka itu kera. Ya, langsung dijadikan monyet mereka. Kontan mereka dijadikan monyet. Ya, seperti itu. Ya, umat-umat terdahulu itu ketika mereka berbuat dosa, pelanggaran kepada Allah, durhaka kepada nabinya, diganjar kontan. Ya, kaumnya Nabi Nuh habis semua karena durhaka kepada nabinya. Ya, Masya Allah, lihat umatnya Nabi Muhammad di zaman ini. Ada negara yang memang betul-betul negara ateis, nggak dihancurkan sama Allah. Karena ditangguhkan umatnya Nabi Muhammad ini. Umat akhir zaman ditangguhkan. Ada ya negara yang memang negaranya itu tidak meyakini Allah, ya. Ada negara-negara komunis, negara-negara ateis, ya masih aja bisa makan, bisa minum, sehat walafiat, dikasih oksigen, dikasih air, karena ditangguhkan azab untuk mereka. Ada orang-orang yang punya faham dan aliran sesat, ya ditangguhkan juga azab untuk mereka. Gak kontan kayak umat-umat terdahulu. Nah, ditangguhkannya azab, ya, umat ini pada, ya, nanti setelah yaumil kiamah, itu bentuk kasih sayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah. Jadi saudaraku, juga saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Itu paparan awal tentang sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang konsekuensinya. Kita yang sudah melafadzkan Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim dalam setiap sholat kita, apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Ada dua juga nanti, secara i'tiqadi dan secara amali. Ya, kalau lisan kita sudah mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, apa konsekuensi yang harus ada pada diri kita secara keyakinan? Apa konsekuensi yang harus ada secara amal? Ya, secara perilaku. Kalau kita ini membaca Ar-Rahmanir Rahim, perilaku kita itu harus bagaimana? Ya, perilaku kita harus bagaimana? Ya, kita akhlak kita harus bagaimana? Ya, supaya ucapan Ar-Rahman dan Ar-Rahim kita itu bukan ucapan-ucapan yang kosong tanpa makna, bukan ucapan-ucapan kelalaian, maka kita harus membuktikan dengan konsekuensinya. Dan insya Allah pembahasan masalah konsekuensi dari lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin itu ya, sebagai penyampaian, sudah 1,5 jam pemaparan materi kita sampaikan. Sebelum ditutup, kalau ada yang mungkin perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya Padang Mahsyar ini dari mana? Oh, yang kemarin Ustaz. Rijal dari Rohul, Riau. Oh, kok ini ganti di Padang Mahsyar ini? biar biar langsung jadi dakwah kami gitu. ini takut apa ini utusan dari makhluk Padang Mahsyar gitu. Iya gitulah Ustaz. Baik ya Ustaz. Akhi Rijalul Husni ya. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu tadi Ustaz, kalau bagaimana kalau kita yang menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan, cara manajemen itu bagaimana Ustaz? Misalkan seperti yang Ustaz bilang tadi, ketika sifat Ar-Rahman Ar-Rahim kepada hewan tuh, induknya tuh nggak membeda-bedakan anaknya gitu kan, dia melindungi semuanya. Sementara kita manusia kan banyak sekali gitu kan, banyak sekali
eh, cara apa namanya, manajemen kasih sayangnya terhadap anaknya tuh nggak merata gitu kan. Begitu juga ketika kita jadi apa ya, jadi guru gitu kan, ada pilih kasih terhadap anak murid gitu ya kan, karena memang ada kesalahan dalam manajemen kasih sayang seperti itu. Bahkan eh, banyak juga apa namanya, bahkan anak sendiri gitu kan yang ada di pendidikan pun sering kayak gitu ya kan, kita salah manajemen. Nah untuk yang seperti ini nih Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya kita tuh apa namanya, manajemen kasih sayang kita tuh jalannya tuh bagaimana supaya merata semua kayak gitu Ustadz. Kemudian ada juga pertanyaan kedua, bagaimana kita tuh supaya senantiasa merasa dalam rahmat atau rahman rahmi Allah. Karena kita kan ada juga melihat beberapa beberapa apa ya, teman-teman kita lah gitu kan, kadang tuh mereka tuh berputus asa, kemudian kita kasih tahu nggak mesti seperti ini, nanti Allah nggak suka kalau kamu terus berbuat maksiat. Tapi mereka menjadikan maksiat tuh bentuk pelampian apa ya, begitulah kesenangannya gitu. Nanti kalau sholat merasa merasa tersiksa gitu kan. Itu bagaimana kita menjelaskan itu Ustaz, ke apa nih, sifat ar-Rahman ar-Rahimnya Allah tuh kepada teman-teman kita gitu kan. Pada kita kan maksudnya kan sayang kepada mereka supaya mereka kembali ke jalan Allah gitu ya kan, supaya lebih taat gitu kan, gitu Ustaz. Apakah karena sebagian ada juga, karena ada teman-teman tuh yang apa namanya, yang mengarahkan seperti itu dengan marah gitu kan, ketika orang tuh melakukan kesalahan dia marahi, jangan melakukan kesalahan gitu kan. Ada juga yang lemah lembut gitu kan. Jadi ini problem yang apa ya, unik gitu ya, yang saya pun juga nggak tahu mana yang benarnya, mana yang lebih baiknya Ustaz. Jadi dua itu saja Ustaz pertanyaan saya yang di awal itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jadi manusia harusnya itu lebih pengasih dan penyayang dibandingkan hewan. Ya, manusia. Kenapa? Hewan itu tidak memiliki akal. Ya, hewan itu ya tidak diberikan Alkitab kepada mereka. Tidak ada juga contoh ya nabi dalam kehidupan mereka. Tapi ternyata mereka bisa punya rasa belas kasih ya kepada anak-anaknya. Tidak dibedakan antara satu dengan yang lain. 10 anak ayam ya akan diperlakukan sama. Ya, ketika hujan akan dinaungi semua. Ya, ketika ada makanan akan dipanggil semua. Itulah sifat keadilan ya dalam membagi rasa kasih dan sayang dari seekor induk ayam. Pertanyaannya, kenapa manusia tidak seperti itu? Ya, itu yang salah manusianya sebetulnya. Ya, manusia yang sebetulnya, apalagi kita yang udah sholat ya, orang yang lisannya mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Masya Allah ya. Orang yang seperti itu sebenarnya pembahasan ini pada pembahasan insya Allah pada minggu depan. Artinya bagaimana sebetulnya konsep secara amaliyah orang-orang yang sudah lisannya itu ngomong Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim dalam salat, maka refleksi secara amali itu harus bagaimana? Ya, kalau seandainya dia Ar-Rahmanir Rahim baca dalam salat, tapi hatinya itu tidak bisa membagi kasih dan sayang ya kepada anak-anaknya dengan kasih sayang yang tulus dan sama, maka ada masalah itu. Ya, ada masalah. Kita harus tetap memberikan curahan kasih dan sayang yang sama kepada mereka tanpa kita beda-bedakan. Ya. Antara yang ya konsekuensinya kita harus bisa ya mencontoh sifat rahmannya Allah. Orang Wong Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, maha agung, maha perkasa, maha memiliki segala-galanya. Ketika dia didurhakai sama orang-orang kafir, bahkan tidak diakui keberadaannya oleh orang-orang ateis, apakah mereka itu diperlakukan beda oleh Allah? Ya, apakah stok oksigen di negara-negara komunis itu tipis? Enggak.
Apakah kehidupan di negara-negara komunis itu susah? Enggak. Ya, artinya Allah tetap memberikan curahan yang sama, perlakuan yang diberikan kepada mereka. Fasilitas tetap sama, oksigen berlimpah, sama seperti di negara-negara yang beriman. Ya, padahal mereka tidak mengakui keberadaan Tuhan loh. Tapi apakah Allah menstop subsidi kebaikan kepada mereka? Enggak. Allah tidak membeda-bedakan kok. Nah, kenapa kita hambanya, ya, yang lisan kita itu mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, tapi kita membeda-bedakan antara anak yang satu dengan yang lain? Tidak. Ya, harusnya kita berikan curahan dan kasih sayang yang sama. Jangan kalah dengan hewan yang tidak memiliki akal. Ya, jangan kalah dengan hewan, ya, yang hanya mengandalkan naluri. Kayak gitu. Nah, termasuk juga kita sebagai pengajar dalam sebuah lembaga pendidikan, ya, jangan kita beda-bedakan anak-anak kita, ya. Berikan curahan kasih sayang yang sama kepada mereka. Kadang-kadang yang mungkin agak cerdas lebih disayang, yang agak bodoh, ya, beda perlakuan kita kepada anak-anak kita. Karena yang satu nurut, ya, kemudian yang satu agak bandel, kemudian kita perlakukan beda. Jangan seperti itu. Yang satu pintar, yang satu bodoh, kita perlakukan beda. Saudaraku juga saudariku, kita tidak tahu hari akhir mereka. Bisa jadi anak-anak didik antum yang ada di madrasah atau di sekolah, yang pintar itu belum tentu menjamin husnul khotimah. Ya, sementara yang bodoh yang sering antum bully itu juga tidak menjamin bahwa dia nanti akan su'ul khotimah. Ya, artinya perlakukan mereka dengan sama, karena bagaimana nasib dan hari depan mereka nanti kita tidak tahu. Antum kadang memuji dan menyanjung yang pintar, seolah-olah orang yang pintar pasti sukses dunia akhirat. Belum tentu, belum tentu. Kemudian antum bully yang bodoh, seolah-olah yang bodoh itu nanti akan celaka dunia akhirat. Belum tentu. Kita tidak tahu bagaimana Allah nanti memperjalankan takdir dalam kehidupan mereka. Termasuk kita sebagai orang tua juga kayak gitu. Kita belum tentu anak yang hari ini mungkin ketika kita perintah dia membangkang, ketika kita suruh dia itu menolak. Kita tidak tahu. Ya, kemudian kita marah, kita perlakukan tidak adil. Kita tidak tahu, bisa jadi mungkin setelah antum meninggal dia bertaubat kepada Allah. Dia menjadi orang yang saleh dan baik, yang selalu mendoakan orang tuanya setiap waktu. Ya, Masya Allah. Jadi sudahlah, perlakukan mereka dengan limpahan kasih sayang yang sama. Bersikap adil dalam membagi cinta dan kasih sayang kepada mereka. Ini. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ya, bagaimana kita itu mengajak orang yang ingin supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, saudara, setiap kita itu punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah ke jalan Allah. Ya, tetapi ingat, kita itu hanya sebagai penyampai. Kita bukanlah orang yang bisa mengatur dan membagi hidayah, bukan. Hidayah itu miliknya Allah. Kita hanya bisa menjadi media, penyampai nasihat. Ya. Adapun yang membuka hati itu bukan kuasa kita. Jangankan kita, Nabi saja diingatkan ketika Nabi itu pengen pamannya itu masuk Islam. Dengan turunnya ayat, innaka latahdi man ahbabta ilayya. Ya, walakin Allah yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya, akan tetapi Allah lah yang berkuasa memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Apalagi kita yang bukan nabi. Ya. Kita menginginkan mereka itu kembali ke jalan Allah. Ya. Kemudian seolah-olah harus berhasil ajakan kita. Kita tidak bisa seperti itu. Yang bisa kita lakukan, wahai saudaraku, saudariku, hanyalah mengajak mereka dengan cara yang baik. Ajak mereka dengan kelembutan. Dakwahi mereka dengan kasih sayang. Ya. Ajaklah mereka itu dengan cara yang santun. Karena seburuk apapun saudara kita, ya, mereka tidak lebih buruk dari Fir'aun. Ya,
Kalau kepada Fir'aun yang jelas-jelas mengaku Tuhan saja, Nabi Musa dan Harun itu diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun dengan cara yang lembut. Ingat dalam Quran itu, wa kullahuma qawlan layyina. Kalian berdua wahai Musa dan Harun berbicaralah kepada Fir'aun ya qawlan layyina, dengan ucapan yang lembut. Kalau dengan orang ya seburuk Fir'aun saja kita diperintahkan, Musa dan Harun diperintahkan berdakwah dengan lembut, ya, maka saudara-saudara kita itu lebih layak untuk kita perlakukan lebih lembut dan lebih santun dalam berdakwah, karena mereka tidak seburuk Fir'aun. Ya, mereka tidak seburuk Fir'aun, dan antum semua tidak lebih mulia dibandingkan Musa dan Harun. Maka kita harus ajak mereka itu dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan ucapan yang santun, ya, dengan kasih sayang. Perkara hidayah kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita bukan pemilik hidayah. Ya, fazakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ya, beri peringatan. Kamu itu hanya pemberi peringatan. Engkau bukanlah pemaksa untuk mereka. Ya, mungkin itu ya yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dicukupkan pertanyaan satu penanya saja karena waktu sudah malam. Insya Allah ya dilanjutkan pada malam Jumat yang akan datang. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup bersama dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan di dunia ya, dan bisa berbuah kebaikan di akhirat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.